Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan soal TKA Biologi 2026, pembahasan soal part 6. Latihan soal yang pertama, seorang murid mengikuti lomba membuat produk pangan fermentasi di sekolah, yaitu membuat yogurt. Murid tersebut bertanggung jawab untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik. Salah satu tahap penting dalam pembuatan yogurt adalah penambahan bakteri. Apa langkah pertama yang perlu dilakukan untuk memastikan bakteri yang digunakan dalam fermentasi berfungsi dengan optimal? Nah, untuk menjawab soal, perlu kita ingat bahwa yogurt dibuat melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat, terutama oleh dua jenis bakteri utama yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini bekerja mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat yang menyebabkan susu mengental dan menghasilkan rasa asam khas yogurt. Nah, seperti makhluk hidup lainnya, bakteri punya suhu optimal untuk bekerja atau beraktivitas. Di luar suhu tersebut, enzim-enzim dalam bakteri bisa tidak bekerja maksimal pada saat terlalu dingin atau bahkan rusak atau mati pada saat terlalu panas. Karena enzim tersusun dari protein yang bisa mengalami denaturasi akibat suhu tinggi. Baiklah, sekarang kita akan menentukan langkah pertama apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bakteri yang digunakan dalam fermentasi berfungsi dengan optimal. Yang pertama, opsi A, menambahkan bakteri ke dalam susu sebelum proses pasteurisasi dilakukan. Apakah benar atau salah? Sebelum menjawab soal, perlu diingat bahwa pasteurisasi adalah proses memanaskan susu untuk membunuh bakteri jahat atau patogen dan mikroorganisme kontaminan lain yang ada di susu mentah. Sehingga jika bakteri baik atau starter yogurt dimasukkan sebelum pasteurisasi, maka bakteri baik tersebut justru akan ikut mati terkena panas saat proses pasteurisasi berlangsung. Urutan yang benar adalah melakukan pasteurisasi dulu, kemudian didinginkan, baru bakteri ditambahkan. Opsi B salah karena menambahkan jumlah bakteri secara berlebihan bukan langkah pertama yang tepat dan tidak menjamin proses akan lebih baik. Yang lebih menentukan keberhasilan fermentasi adalah kondisi lingkungan yang tepat, terutama suhu, bukan sekedar jumlah bakteri yang banyak. Bahkan, bakteri dalam jumlah besar pun tidak akan bekerja optimal jika suhunya tidak sesuai. Misalnya terlalu panas, bakteri akan mati meski jumlahnya banyak. Selanjutnya, opsi C, menggunakan bakteri yang dapat mengurangi kandungan protein dalam yogurt. Apakah benar atau salah? Opsi C juga salah karena ini adalah pernyataan yang keliru. Bakteri yogurt, misalnya Lactobacillus dan Streptococcus, bekerja mengubah laktosa atau gula menjadi asam laktat, bukan mengurai atau mengurangi protein. Justru protein susu atau kasein dibutuhkan agar yogurt bisa menggumpal dan mengental akibat suasana asam yang terbentuk. Jadi jika protein berkurang, tekstur yogurt malah akan rusak dan tidak kental. Selanjutnya, opsi D, mencampur banyak jenis bakteri untuk menambah rasa yang lebih manis pada yogurt. Apakah benar atau salah? Opsi D juga salah karena perlu diingat bahwa fermentasi asam laktat justru membuat yogurt terasa asam bukan manis. Semakin banyak asam laktat yang terbentuk, rasanya akan makin masam, bukan manis. Selain itu, mencampur banyak jenis bakteri sembarangan justru beresiko menimbulkan kontaminasi atau kompetisi antar bakteri yang bisa mengganggu hasil fermentasi. Jadi, bukan untuk tujuan rasa manis. Selanjutnya, opsi E, memasukkan bakteri pada saat susu memiliki suhu 40 hingga 45 derajat Celcius sehingga bakteri aktif. Apakah benar atau salah? Opsi E adalah yang paling tepat karena setelah susu dipasteurisasi atau dipanaskan untuk membunuh kuman jahat, susu perlu didinginkan terlebih dahulu hingga mencapai suhu sekitar 40-45 derajat sebelum bakteri starter yogurt dimasukkan. Suhu ini adalah suhu optimal bagi Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus untuk tetap hidup dan aktif bermetabolisme secara maksimal, yaitu mengubah laktosa menjadi asam laktat. Selanjutnya, latihan soal 2.
Seorang atlet mengalami kelelahan otot setelah latihan intensif. Pelatihnya menjelaskan bahwa sel-sel otot sedang mengalami peningkatan aktivitas metabolik untuk memenuhi kebutuhan energi. Salah satu mekanisme utama yang terjadi dalam sel otot tersebut adalah proses katabolisme. Berdasarkan situasi tersebut, proses manakah yang paling tepat dikategorikan sebagai katabolisme? Nah, untuk menjawab soal perlu diketahui perbedaan dari katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana, sehingga sifatnya melepaskan energi atau disebut eksergonik. Contohnya reaksi glikolisis dan respirasi sel. Sedangkan kalau anabolisme yaitu reaksi penyusunan atau pembentukan molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks, sehingga sifatnya itu membutuhkan energi atau endergonik. Contohnya adalah sintesis protein. Nah, karena atlet tersebut membutuhkan energi cepat saat latihan intensif, maka proses yang terjadi adalah proses pemecahan molekul untuk menghasilkan energi. Jadi, dari informasi tersebut, kita dapat menentukan opsi mana yang salah dan opsi mana yang benar. Yang pertama, opsi A, penyusunan protein baru untuk memperbaiki kerusakan otot akibat latihan berat. Apakah benar atau salah? Opsi A salah karena proses ini adalah penyusunan atau sintesis asam-asam amino menjadi molekul protein yang lebih kompleks untuk membangun atau memperbaiki jaringan otot. Karena sifatnya menyusun molekul kecil jadi besar dan membutuhkan energi atau ATP, ini termasuk anabolisme bukan katabolisme. Selanjutnya, opsi B, penggabungan molekul glukosa menjadi glikogen untuk penyimpanan energi di otot. Apakah benar atau salah? Opsi B juga salah karena proses ini disebut glikogenesis, yaitu penggabungan atau menyusun banyak molekul glukosa kecil menjadi satu molekul glikogen yang besar dan kompleks untuk disimpan sebagai cadangan energi. Karena ini proses penggabungan atau penyusunan molekul dan memerlukan energi, jadi ini termasuk anabolisme. Selanjutnya, opsi C, pemecahan glukosa menjadi asam pirufat untuk menghasilkan energi cepat. Apakah benar atau salah? Opsi C benar karena proses ini disebut glikolisis, yaitu tahap awal respirasi sel yang terjadi di sitoplasma. Pada proses ini, satu molekul glukosa dipecah menjadi dua molekul asam pirufat. Proses pemecahan ini melepaskan energi dalam bentuk ATP secara cepat yang sangat dibutuhkan otot saat latihan intensif untuk menghasilkan energi secara instan. Nah, ciri-cirinya persis dengan katabolisme, yaitu molekul besar dipecah menjadi molekul kecil dan energi dilepaskan. Selanjutnya, opsi D, pembentukan lemak dan gliserol dan asam lemak untuk penyimpanan cadangan energi. Apakah benar atau salah? Opsi D salah karena proses ini disebut lipogenesis, yaitu penggabungan molekul gliserol dan asam lemak menjadi molekul lemak yang lebih kompleks untuk disimpan sebagai cadangan energi jangka panjang. Karena bersifat menyusun atau membentuk molekul yang lebih besar, ini termasuk anabolisme. Selanjutnya, opsi E, sintesis ATP dari ADP dan fosfat sebagai hasil akhir reaksi metabolisme energi. Apakah benar atau salah? Opsi E juga salah karena meskipun proses ini adalah bagian dari rangkaian respirasi sel yang secara keseluruhan bersifat katabolik terhadap glukosa, reaksi spesifik pembentukan ATP dari ADP ditambah fosfat itu sendiri tergolong anabolisme karena sifatnya menyusun molekul dan menyimpan energi dalam ikatan fosfat berenergi tinggi tersebut, bukan melepaskannya. Selanjutnya, latihan soal yang ketiga. Setelah berlari selama 30 menit tanpa henti, seorang murid terasa nafasnya menjadi lebih cepat dan dalam. Hal ini terjadi karena tubuhnya membutuhkan lebih banyak oksigen dan harus membuang karbon dioksida lebih cepat. Untuk membantu tubuh tersebut kembali ke kondisi normal dan mendukung proses pernapasan yang optimal, aktivitas apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh pelari dalam situasi tersebut? Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut terkait aktivitas yang sebaiknya dilakukan pelari.
Jadi untuk menjawab soal tersebut, perlu kita pahami bahwa setelah olahraga intensif seperti berlari, tubuh mengalami kondisi yang disebut hutang oksigen. Selama berlari, otot bekerja keras dan banyak melakukan respirasi anaerob selain respirasi aerob, sehingga denyut jantung dan laju pernapasan meningkat. Napas cepat dan dalam untuk memasok lebih banyak oksigen dan membuang karbon dioksida hasil metabolisme secara cepat. Selain itu, otot menumpuk asam laktat yang perlu diuraikan kembali. Selanjutnya, kita akan menentukan pernyataan mana yang benar dan pernyataan mana yang salah. Opsi pertama, pernyataan A melakukan pendinginan dengan berjalan perlahan untuk menormalkan laju pernapasan. Apakah benar atau salah? Pernyataan A benar karena jalan pelan bikin otot kaki tetap bergerak ringan, jadi darah tetap lancar mengalir balik ke jantung. Detak jantung dan napas jadi turun pelan-pelan, bukan mendadak. Ini disebut pendinginan atau cooling down. Selanjutnya, opsi pernyataan B mengatur napas dengan teknik pernapasan dalam secara perlahan. Apakah benar atau salah? Pernyataan B benar karena memaksimalkan pertukaran gas di alveolus paru-paru, menghirup lebih banyak oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara lebih efisien per tarikan nafas. Selain itu, mengaktifkan sistem parasimpatis yang membantu menurunkan detak jantung dan laju pernapasan secara alami menuju kondisi normal, dan juga mempercepat proses pemulihan homeostatis tubuh setelah aktivitas berat. Selanjutnya, opsi C, langsung duduk atau berbaring tanpa bergerak agar tubuh cepat beristirahat. Apakah benar atau salah? Pernyataan C salah karena ini justru berbahaya jika langsung berhenti total. Otot kaki yang tadi bantu memompa darah jadi ikut berhenti mendadak. Darah bisa numpuk di kaki, alirannya ke otak berkurang dan bisa bikin pusing atau bahkan menyebabkan pingsan. Baiklah, sampai di sini pembahasan latihan soal TKA Biologi. Sampai ketemu di part berikutnya. Terima kasih.